Oke, kali ini kita akan membuat GUI kalkulator konversi satuan waktu. Pada MATLAB, terdapat sebuah fasilitas guide atau GUI builder yang memungkinkan pengguna untuk membuat grafik user interface tanpa harus menulis semua sintak dalam M-file. Pengguna hanya perlu menulis beberapa sintak tambahan yang diperlukan. GUI dapat digunakan dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan fisika, salah satunya pada materi besaran dan satuan. Yuk kita langsung saja buat kalkulatornya. Kita buka aplikasi MATLAB-nya. Kita ketikkan guide, enter. Lalu akan muncul seperti ini dan kita pilih yang blank GUI. Oke. Lalu akan keluar tampilan seperti ini. Pada tampilan ini kita bisa mendesain kalkulator yang mau kita buat. Untuk membuat judul kita bisa buat dengan menggunakan static text. Jadi teksnya tidak bisa diubah-ubah ya, tetap. Kita buat judulnya. Nah, seperti ini. Lalu double klik, menuju ke bagian string, ubah tulisannya menjadi konversi satuan waktu. Enter. Sudah berubah ya tulisannya. Lalu kita ubah background color-nya. Misal saya buat pink. Lalu klik OK. Lalu kita ubah ukuran tulisannya menjadi 15. Lalu weight-nya kita bikin bold. Oke, seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah tag-nya. Tag pada judul adalah teks 1. Jadi nanti ini akan berguna pada saat kita menuliskan sintak programnya. Gitu. Lalu, saya ingin menambahkan gambar nantinya. Menambahkan gambar bisa kita klik access. Lalu kita buat kira-kira ukuran gambarnya. Oke, sudah. Lalu untuk membuat judul nilai awalnya saya gunakan lagi static text. Double klik. Kita menuju string. Ubah lagi judulnya nilai awal. Enter. Nah, untuk teksnya karena ini saya sudah pernah buat, jadi saya bikin teks 2 ya. Biar urut. Lalu untuk backgroundnya saya buat pink muda. Untuk ukurannya saya buat 10. Selanjutnya weight-nya saya buat bold. Sudah ya, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk tag ini bebas asal berbeda antara bentuk satu dengan yang lainnya. Tuh. Oke, untuk judul hasilnya bisa kita klik kanan lalu klik duplikat. Jadi nanti dengan desain yang sama kita bisa dengan duplikat aja gitu. Nah, tinggal kita ganti judulnya. Misal jadi hasil konversi. Enter. Oke, karena di sini teksnya 4, saya bikin teks 3 ya, biar urut. Gitu. Oke, sampai sini lalu kita bikin untuk mengetikkan angka yang kita mau nantinya. Kan kalau kalkulator tuh misal kita pengen
cari 2 jam, berapa menit. Nah, kita perlu mengetikkan 2-nya kan. Nah, bisa kita tambahkan gambar edit text di sini. Jadi untuk ini tidak tetap, jadi bisa kita ubah. Double klik, saya ubah tulisannya misal jadi 0, enter. Lalu font size-nya saya ubah jadi 10, enter. Weight-nya saya bikin bold juga ya. Oke. Lanjut. Berarti yang hasil konversi tinggal saya duplikat ya. Kan nanti hasilnya muncul di sini. Tuh. Kita geser-geser dulu biar pas. Oke. Oke, di sini sudah ada nilai awal dan hasil konversi. Lalu, tadi kan untuk satuan waktu ada macam-macam ya. Ada jam ke menit, jam ke second, menit ke jam, dan yang lainnya tinggal diubah-ubah. Nah, untuk melakukan pilihan itu, saya bikin dari pop-up menu. Nah, kita cari pop-up menu yang di sini ya. Saya bikin di bawah gambar. Double klik. Nah, tadi kan pop-up menunya untuk satuan waktu ada banyak ya. Kalau tulisannya ada banyak, kita klik yang simbol ini pada bagian string. Kita ubah tulisannya jam ke menit, jam ke second, menit ke jam, menit ke second, second ke jam, dan terakhir second ke menit. Oke, saya ubah dulu dari ukuran tulisannya 10, weight-nya bold, background color-nya saya bikin biru ya. Oke. Gitu. Ini nanti bisa kita pilih. Lalu pada kalkulator biasa kalau kita mau menghitung hasilnya, biasanya kan kita klik simbol sama dengan ya. Nah, di sini kita juga bisa bikin pakai push button. Double klik, saya ubah tulisannya jadi hitung. Ini nanti kalau mau ngitung tinggal klik ini. Untuk tag-nya push button 1 ya. Selanjutnya saya ubah background color-nya jadi ini udah. Saya ubah size-nya 10. Weight-nya juga bold. Oke. Selain tombol hitung, saya juga pengen buat tombol reset. Karena desainnya sama, tinggal saya duplikat. Double klik. Kita ubah tulisannya jadi reset. Enter. Lalu yang terakhir saya pengen buat tombol keluar. Double klik, ubah tulisannya jadi keluar, enter. Lalu karena keluar saya pengen beda warnanya, misal merah. Warna tulisannya biar kelihatan saya bikin putih. Gitu ya.
Jadi di sini sudah terlihat desainnya untuk kalkulator konversi satuan waktu. Setelah sudah jadi, kita klik run di sini. Yes. Nah, untuk penamaan filenya tidak boleh ada spasi gitu. Jadi kalau ada spasi biasanya tidak bisa gitu ya. Jadi saya bikin misal namanya latihan 3. Enter. Setelah kita save hasil pengerjaan kita tadi, akan keluar M-file-nya gitu. Jadi nanti kita menuliskan sintak programnya pada M-file ini. Gitu. Kita balik lagi ke halaman guide-nya. Nah, di sini untuk menghasilkan nilai kan kita klik tombol hitung ya. Nah, kita klik kanan tombol hitungnya, view callback, pilih callback. Nanti kita akan diarahkan ke dalam fungsinya, dalam tombol hitung tadi. Gitu. Jadi nanti kita menuliskan sintak programnya di bawah ini. Gitu. Pertama-tama kita tuliskan inputnya dulu. Input. Untuk simbol persen di sini biasanya kita tuliskan penjelasan. Jadi kalau penjelasan ini bebas ya, nggak ada template tertentu. Setelah itu kita tuliskan sintak dari inputnya. Misalkan inputnya saya simbolkan dengan variabel T1. T1 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles dot. Nah, setelah dot ini kita lihat tag-nya pada bagian input. Nah, kita nanti kan akan menuliskan input pada kolom yang ini kan. Kolom ini tag-nya adalah edit 1. Nah, kita tuliskan tag edit 1. Setelah itu koma, tanda petik string, tanda petik tutup kurungnya 2 kali, titik koma. Nah, ini adalah nilai awalnya ya. Gitu. Lalu untuk menginputkan tadi kan ada pilihan-pilihan tertentu yang nanti akan menghasilkan hasil konversi yang bisa beda-beda. Nah, pilihannya ada di kotak pop-up menu. Jadi kita mesti milih dulu case-nya. Jadi kita tuliskan sintak program pop-up menu. Pilihan sama dengan get buka kurung handles dot. Tadi tag-nya ada di pop-up menu 1 ya. Pop-up menu 1, tanda petik value, tanda petik tutup kurung, titik koma. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk penulisan T1 dan pilihan itu bebas ya. Jadi itu adalah variabel yang akan kalian buat gitu ya. Jadi bebas permisalannya apa. Sedangkan yang bagian str double get sampai handles ini adalah template penulisannya gitu. Yang ini juga template penulisannya. Nah, kita balik lagi ke pop-up menu. Berarti ada beberapa pilihan ya. Berarti ada beberapa case. Switch pilihan.
case 1, karena awalnya T1, berarti mungkin hasilnya saya simbolkan variabel T2. T2 sama dengan tadi yang pertama adalah jam ke menit ya. Berarti T1 dikali 60. Ini adalah jam ke menit. Selanjutnya di sini lupa tanda titik koma. Selanjutnya case 2. T2 sama dengan tadi yang kedua adalah jam ke second. Berarti T1 dikali 3600. Koma jam ke second. Case yang ketiga, menit ke jam. Berarti T2 sama dengan T1 dibagi 60. Menit ke jam. Selanjutnya case 4, menit ke second ya. Berarti T2 sama dengan T1 kali 60. Titik koma, ini adalah menit ke second. Selanjutnya case 5. Tadi case 5 itu adalah second ke jam ya. Berarti T2 sama dengan T1 second ke jam dibagi 3600. Koma second ke jam. Lalu yang terakhir case 6, second ke menit. Berarti T2 sama dengan T1 dibagi 60. Di koma ini adalah second second ke menit. Oke. Tadi kita cek dulu sama yang ada di guide. Untuk pop-up menunya apakah sudah sesuai? Jam ke menit, jam ke second, menit ke jam, menit ke second, second ke jam, second ke menit. Oke, sudah sama, ada 6 case. Lalu kita cek dulu rumusnya. Jam ke menit T1 kali 60. Iya benar. Oke, sudah sesuai ya. Lalu karena sudah selesai, kita ketikkan N titik koma. Oke, selesai. Selanjutnya untuk hasil konversinya, kita lihat dulu tadi ke bagian guide. Hasil konversi nanti akan muncul di mana? Akan muncul di kotak ini, yaitu di tag edit 2. Nah, berarti kita tuliskan perintah programnya set buka kurung handles dot edit 2, string, T2. Ini belum ada petiknya. Petik, T2 tadi ya variabel hasilnya. Tutup kurung, lalu titik koma. Ini adalah hasil konversinya. Oke. Setelah itu coba kita klik run. Kita coba masukkan angka ya. 2 dari jam ke second misal. Hitung. Benar nggak? 2 jam hasilnya 7.200 second. Benar ya? Gitu. Jadi sudah sesuai ya dari perhitungan rumus kita. Tapi coba deh kita klik reset.
Belum bisa kan? Karena apa? Karena kita belum menuliskan sintak program risetnya. Gitu. Nah, untuk menuliskan sintak program risetnya bagaimana? Kita balik lagi ke bagian guide-nya. Klik kanan pada bagian riset. View callback. Kita akan diarahkan ke fungsi risetnya. Lalu di bawah sini kita tuliskan sintak programnya, yaitu set buka kurung handles dot. Tadi yang mau di reset yang mana aja? Yang mau di reset yang di sini nilai awal sama si hasil konversinya kan? Berarti di edit 1 sama di edit 2. Berarti kita bikin 2 sintak program. Edit 1 sama koma petik string petik koma. Misal kita risetnya maunya nggak ada tulisan apa-apa, ya udah berarti petik tutup kurung titik koma. Untuk yang selanjutnya bagaimana? Di bagian edit 2 kan maunya juga di reset. Kita paste aja. Ini diubah jadi edit 2. Begitu. Udah. Lanjut kita klik run. Kita coba ya tadi ya. 2 jam ke second. Hitung. Terus pengen kita reset. Nah, kembali kosong kan? Begitu. Nah, untuk tombol reset sudah. Selanjutnya, tombol apa yang belum? Tombol keluar. Tombol keluar sama seperti tadi ya. Klik kanan, view callback. Kita diarahkan ke fungsinya. Lalu kita tuliskan close titik koma. Enter. Coba kita run. Kita tuliskan tadi ya 2 jam, misal yang lain menit ke second, hitung 2 menit 120 second, sudah benar ya. Lalu kita reset, terus kita pengen keluar ya, otomatis akan tertutup gitu. Jadi ketiga tombol tadi sudah berhasil ya. Nah, yang belum apa? Yang belum adalah menambahkan gambar ya. Untuk menambahkan gambar, kita harus siapkan dulu gambar yang sudah kita download ya. Gambarnya dalam format file JPG ya. Lalu kita buka. Kita juga harus pastikan dari file gambar yang kita simpan itu berada satu tempat dengan file tadi, tempat kita menyimpan latihan ini gitu. Nah, saya sudah download nih ya, jamdinding.jpg. Lalu kita buka tadi guide-nya ke bagian access 1. Klik kanan. Seperti tadi view callbacks. Di sini karena tidak ada callback, kita klik create FCN. Akan diarahkan sama seperti tadi ya ke fungsinya. Lalu kita tuliskan sintak programnya di bawah hint. GBR sama dengan print buka kurung tanda petik jam dinding.jpg tanda petik tutup kurung titik koma axis of show buka kurung GBR
tutup kurung, titik koma. Oke, coba kita run. Oke, nah hasilnya sudah muncul kan, gambar yang sudah di-save tadi itu. Jadi sudah jadi deh kalkulator konversi satuan waktu dengan menggunakan GUI pada MATLAB. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!